Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharain amin. Bayanu ma buddila min alfazil ulum. Penjelasan tentang sesuatu yang diganti dari kata-kata ilmu. I'lam, ketahuilah, anna man sya'a iltibasil ulumil mazmumati bil ulumi syar'iyyati tahriful asami al mahmudati wa tabdiluha wa naqluha bil aghradil fasidati ila ma'anin ghairi ma aradahu salafus salih wal qarnul awal. I'lam, ketahuilah, anna man sya'a iltibasil ulumil mazmumah, bahwa pokok atau dasar dari iltibas, tercampurnya rancunya antara ilmu-ilmu yang dicela dan ilmu-ilmu syariah, itu adalah tahriful asamil mahmudah, melencengnya ya penamaan-penamaan, penyimpangan dari penamaan-penamaan yang terpuji, wa tabdiluha, dan digantikan, wa naqluha, dan dipindahkan, bil agradil fasidah, dengan tujuan-tujuan yang fasid, yang merusak, ila ma'anin, kepada arti-arti ghairi ma aradahu salafus salih, yang tidak diinginkan oleh ulama salaf yang saleh, wal qarnul awal, dan masa-masa pertama. Jadi ada ilmu yang mazmumah kemarin itu di awal kemarin, dan ada ilmu yang syar'iyah, ilmu yang terpuji dengan ilmu yang tercela. Tapi sebetulnya pada dasarnya kemarin udah dibahas juga itu, sebetulnya semua ilmu itu nggak ada ilmu yang tercela, nggak ada, ilmu semua baik gitu. Tapi dikarenakan dilihat dalam perspektif makna, dalam perspektif manfaat, ya, akhirnya ilmu itu menjadi mazmumah, jadi tercela. Jadi dilihat manfaatnya. Nah, lalu sekarang ada nama-nama ya ilmu yang tadinya baik, akhirnya ya jadi tercemar menjadi ilmu yang tidak baik jadinya, gitu. Ya. Jadi ini kenapa dasarnya ilmu yang tadinya baik menjadi nggak baik ini, ya? Pokoknya atau dasarnya itu ya dikarenakan ada tujuan-tujuan yang tidak baik, tujuan yang merusak, ya, dari makna-makna yang tidak diinginkan oleh ulama soleh, oleh masa-masa pertama, yaitu masa Nabi misalnya. Itu ada berapa nama atau ilmu yang kata-kata ilmu yang berubah itu? Wahia khamsatu alfaz, ya, dia ada 5 kata yang tadinya baik, perspektifnya jadi buruk. Al-fiqhu, ya, fikih. Wal ilmu, ya, kata ilmu, ya, ilmu. Wat tauhid, ya, dan kata tauhid. Wat tazkir, kata zikir. Wal hikmah, dan kata hikmah. Jadi ada 5 nama ini: fikih, ilm, ya, tauhid, zikir, sama hikmah. Jadi ada penyimpangan makna, yang tadinya baik jadinya nggak baik, gitu. Fahadhihi asami mahmudatun,
Ya, ini adalah nama-nama yang terpuji. Wal muttasifuna biha arbabul manasibi fid din. Ya. Dan yang dicirikan dengan nama-nama ini arbabul manasib. Ya, pintu-pintu ya jabatan atau pintu-pintu tugas fid din dalam agama. Walakinnaha, akan tetapi ya nama-nama tadi nukilatil an, ya dipindahkan sekarang ila ma'adin mazmumah, kepada makna-makna yang tercela, mana-mana yang dihina tuh. Fasaratil qulubu, ya maka menjadi hati ini menjadi tanfaru, ya lari an mazmatiman yuttasafu bima'aniha, ya dari tercelanya orang yang disifati dengan makna-maknanya itu. Ya, jadi artinya orang sekarang ketika belajar fikih, fikih gitu. Tauhid, tauhid gitu. Jadi maknanya itu jadi berubah, ya. Jadi ada ilmu-ilmu yang nama-namanya itu awalnya dia bagus sebetulnya. Hanya memang akhirnya dikarenakan ada tujuan-tujuan tertentu, akhirnya ilmu itu maknanya menjadi berubah. Dan akhirnya ilmu itu menjadi seolah-olah ya menjadikan orang itu lari ketika mendengarnya tuh. Ya, belajar fikih, ngapain fikih, cuma gituan doang gitu. Ya, belajar tauhid apa sih? Tauhid dipelajari gitu. Nah, itu tuh karena memang maknanya sudah diselewengkan itu. Sudah terjadi tahrifu agrad al-fasidah gitu. Li syuyu'i itlaqi hadhil asami alaihim, ya karena meluasnya penyebutan nama-nama ini terhadap mereka gitu. Oke, jadi artinya sebetulnya bukan hanya di zaman Imam Ghazali gitu. Sampai sekarang bahkan saat ini ya kita sering mengartikan cinta itu seolah-olah hanya untuk laki-laki dan perempuan. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi makna cinta itu sudah berubah, ya. Kalau bahasa kita terdegradasi, ya. Yang tadinya cinta itu adalah sesuatu yang murni, cinta itu adalah lebih kepada makna memberi, gitu, ya. Sehingga akhirnya sekarang cinta itu maknanya hanya berubah menjadi hubungan laki-laki dengan perempuan. Seolah-olah ketika ada orang yang bilang antara laki-laki ngomong saya cinta kamu itu, kok cinta saya gitu. Ya. Jadi maknanya itu tergradasi. Padahal Rasulullah SAW itu ngajarin kepada para sahabatnya, Rasulullah ngomong saya cinta kamu. Ya. Artinya cintanya itu karena Allah. Gitu. Jadi maknanya itu jadi berubah. Seolah-olah kalau bukan sama perempuan itu jadinya masalah, gitu. Nah ini di zaman Imam Ghazali udah terjadi itu, dan sekarang kita rasakan gitu tentang 5 kata tadi, tentang fikih, ya, tentang ilmu, ya, tentang tauhid, zikir, ya, hikmah. Oke, dibahas satu persatu oleh beliau. Al-lafzul awal, kata yang pertama al-fiqhu. Kata pertama adalah fikih. Qad tasarrafu fihi bitakhsisi la bin naqli wat tahwil. Ya. Mereka telah menggunakannya dalam taksis, dalam spesialisasi. La bin naqli wala bitahwil. Ya, tidak dengan riwayat atau tidak dengan ilmu yang melalui gurunya dan seterusnya. Ya, adanya pemindahan-pemindahan. Idh khassasuhu bima'rifatil furu'il gharibah. Ya, mereka telah menspesialisasi, mengkhususkan bima'rifatil furu', untuk mengetahui. Jadi fikih itu menurut mereka untuk mengetahui furu' al-gharibah, cabang-cabang yang asing. Fil fatawa wal wukuf ala daqa'iqi ilaliha. Ya. Jadi tentang cabang-cabang yang asing dalam fatwa. Wal wukuf ala daqa'iqi ilaliha, dan terhenti ya pada
kedalaman alasan-alasannya. Waqtisaril kalami fiha, dan memperbanyak pembahasan di dalamnya. Wa hifzil maqalatil muta'alliqati biha, dan menjaga perkataan-perkataan yang terkait dengan dengan fatwa tadi. Jadi fikih itu kaitannya hanya dengan cabang ilmu, bukan terkait dengan sesuatu yang lebih dalam daripada itu. Gitu. Ceritanya fikih itu hanya fatwa saja, Faman kana asyaddu ta'ammuqan fiha, maka olehnya itu siapa orang yang sangat dalam tentang masalah tadi, pengetahuan tentang ilmu-ilmu cabang yang asing tadi, yuqalu huwal afqah, dikatakan dialah yang paling fikih, dialah yang paling mengerti tentang fikih. Jadi orang yang mengetahui perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang haid, tentang wudu, Jadi fikih itu hanya sebatas tentang ibadah, muamalah, tadi tentang hal-hal yang furu, gitu. Ini bagaimana seandainya sholat gitu di pesawat, nah itu fikih, gitu. Nah, seolah-olah fikih itu hanya berkutat di sana, Walaqad kana ismul fikhi fil asril awwali, dan sungguh telah ada nama fikih pada masa-masa pertama, mutallaqan ala ilmi tariqil akhirah, diucapkan, dikatakan untuk ilmu tentang jalan menuju akhirat. Wa ma'rifati daqaiqi afatin nufus wa mufsidatil a'mal, dan mengetahui rincian dari bahayanya nafsu dan amal-amal yang merusak. Jadi di awal itu fikih itu enggak hanya tentang tadi ibadah, munakaha gitu, tapi sekarang fikih itu sudah dibatasi dengan hal-hal itu. Padahal di awal-awal fikih itu tentang bagaimana jalan menuju akhirat, Fikih itu tentang bagaimana mengetahui bahayanya nafsu, Fikih itu mengkaji tentang amal-amal yang merusak, gitu. Makanya Imam Ghazali ini kitab Ihya itu ada ulama lain yang menganalisa bahwa kitab Ihya Ulumuddin ini sebetulnya kabarnya ada analisa yang mengatakan bahwa kitab Ihya Ulumuddin itu ingin menggabungkan antara tasawuf dengan fikih, gitu. Yang selama itu di zamannya seolah-olah antara fikih dengan tasawuf itu terpisah, gitu, Wa quwwatul ihatati bihaqaratid dunya, dan kuatnya meliput tentang tercelaknya dunia. Wa shiddatut tatallu' ila na'imil akhirah, dan sangat memperhatikan kenikmatan akhirat. Wastila'il khaufi 'alal qalb, dan menguasai ketakutan di dalam hati. Wa yadulluka alaihi qauluhu azza wa jalla, dalilnya kata Imam Ghazali adalah firman Allah, liyatafaqahu fid din, agar mereka fikih, agar mereka faham, agar mereka mendalami tentang agama, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan agar mereka memberikan menakut-nakuti, memberikan inzar, memberikan peringatan kepada kaum mereka ketika mereka kembali kepada mereka. Dan di sini kata Imam Ghazali, wa ma yahsulu bihil inzar wa takhwif,
huwa hadzal fiqhu duna tafri'atit talaq wa ma yahsulu bihil inzar, ya, dan tidak akan menghasilkan, ya, inzar apa tadi, ya, menakut-nakuti atau tadi peringatan, ya, dan tidak akan menghasilkan peringatan wa takhfif dan menakut-nakuti, ya, huwa dia hadzal fiqhu, fikih ini. Jadi kalau fikih yang dimaksud oleh para ulama yang sekarang ini, fikih itu hanya tentang, ya, fikih tentang wudu, tentang sholat, tentang najis, gitu, ya. Nah, itu tidak akan menghasilkan rasa takut, tidak akan menghasilkan apa adanya peringatan, awas lo jangan sholat, awas. Maksudnya jangan sampai nggak sholat, nggak ada pembahasannya dalam fikih, gitu. Padahal kata Imam Ghazali awalnya fikih itu adalah tujuannya untuk menakut-nakuti atau memperingati, ya, memperingatkan orang lain jangan sampai meninggalkan, ya, sholat, gitu. Tapi ternyata fikih itu lebih dalam ke tentang sholatnya, tentang rukun dan syaratnya, ya, tentang yang membatalkan sholatnya, gitu, ya, tidak tentang apa di balik sholat, kenapa sholat itu penting, gitu. Nah, sholat itu penting hanya dari sisi ayat-ayat Al-Quran saja sama hadis-hadis saja, nggak sampai kepada, ya, kenapa kok sholat sampai diwajibkan, ada apa di balik itu. Nah, itu nggak sampai sedalam itu dalam fikih, gitu. Duna tafri'atut tolak, bukan cabang-cabang tentang tolak, cerai, wal itaq, ya, pembebasan budak, kemerdekaan budak, wal li'an, ya, dan li'an itu apa, sumpah, ya, karena menuduh, ya, menuduh istri melakukan zina, ya, tuduhan zina, li'an sumpahnya itu. Wassalam, ya, dan salam, jual beli itu, ya, lebih ke salam itu pesanan, memesan. Jadi bagaimana dalam perspektif Islam ketika memesan, kalau jual beli kan harus jelas, jual beli harus kelihatan, nggak boleh beli kucing dalam karung, nah, gitu. Wal ijarah, ya, dan ijarah, sewaan. Fadzalika la yahsulu bihi inzarun wa la takhwif. Kata Imam Ghazali, hal itu tidak akan menghasilkan peringatan dan tidak menghasilkan ketakutan. Balit tajarrudu lahu 'ala dawam, ya. Bahkan, ya, at-tajarrudu lahu, ya, meninggalkannya, menanggalkannya, ya, ala ad-dawam, ya, secara terus menerus, yuqassil qalba, itu akan mengeraskan hati, wa yanzi'ul khasyata minhu, ya, dan akan menarik rasa takut darinya. Kama nusyahidul an, sebagaimana yang kita saksikan saat ini, minal mutajarridina lahu, dari orang-orang yang, ya, meninggalkan, ya, menanggalkan hal-hal tersebut, gitu. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka memiliki hati yang tidak, ya, faqih, memiliki hati yang tidak memahami, ya, tentang hati itu. Wa arada bihi ma'anil iman dunal fatwa, dan yang dimaksudkan di sini adalah makna-makna dari iman, bukanlah fatwa. Nah, jadi kebanyakan kita itu ketika membahas fikih, udah itu aja tentang hukum doang. Makanya akhirnya kita sampaikan bahwa fikih itu kabarnya hanya cerita tentang hitam dan putih, gitu. Nggak ada fikih itu abu-abu, nggak ada. Justru yang abu-abu itu, ya, yang abu-abu itu seperti tasawuf, ya. Nah, itu seolah-olah kayak begitu, gitu. Padahal fikih di awal-awal itu adalah, ya,
Waalaikumsalam warahmatullah. Fikih itu padahal kepingin melembutkan hati, ingin agar nafsu itu jangan sampai menguasai gitu. Ya, tentang arti dari iman itu sebetulnya iman itu bagaimana agar terserap gitu. Sebetulnya begitu. Namun ternyata ketika fikih itu sudah dispesifikkan gitu, fikih itu hanya pembahasannya tentang itu doang, tentang sholatnya, tentang rukun-rukunnya tadi, ya, tentang pernikahan, tentang perceraian, nah itu aja, gitu. Jadi bahkan seolah-olah tadi disampaikan Imam Ghazali, orang yang belajar fikih, ya, akhirnya hatinya malah jadi keras, bukan malah jadi lembut, gitu. Ya, dikarenakan fikih yang dimaksud tidak membahas tentang hati tadi. Jadi tujuan dari pembelajaran yang dilakukan, ya, tentang sholat itu akan mengarah kemana, apa yang harus dilakukan, gitu. Nah, ini kan ketika cerita yang begini ini hukumnya salah warahmatullah. Hukumnya gimana nih? Sholatnya sah enggak? Jangan-jangan kucingnya, itu kan kemarin ramai tuh. Jadi kucing nempel itu apakah membatalkan sholat? Gitu. Karena kucingnya adalah kucing piaraan apa kucing liar? Gitu. Ya, akhirnya rame lah itu, viral lah dia, gitu kan? Nah, itu jadi bukan bagaimana, ya, sholat itu tanha anil fahsya iwal munkar itu, gitu. Tapi sholatnya sah enggak? Jadi akhirnya sampai kita kepada titik orang sholatnya diterima apa enggak? Ya diterima. Lalu apa kaitannya sholat dengan khusyuk? Gitu. Ya, jadi para ulama fikih nggak pernah kita temukan rukun sholat itu salah satunya adalah khusyuk, nggak ada. Gitu. Ya, cari dah kita fikih apapun. Ya, nggak ada syarat sahnya sholat itu adalah khusyuk, nggak ada. Gitu. Syarat sahnya sholat itu pakai baju yang suci, gitu kan, menghadap kiblat, gitu. Nggak ada khusyuk, nggak ada. Rukun-rukunnya pun nggak ada, gitu. Oke. Jadi malah sebaliknya tadi akhirnya, gitu. Jadi ketika orang belajar fikih, hatinya malah jadi keras, makin kagak takut sama Allah, gitu. Ya. Jadi kenapa? Karena belajar fikih hanya tadi lebih kepada perbedaan pendapat, ya. Belajar fikih lebih kepada ulama mana pendapatnya, Syafi'i, ulama mana, Maliki, dan seterusnya, gitu. Jadi malah pertentangan, perdebatan yang akhirnya dikedepankan. Wala umri, ya, kata Imam Ghazali, ya, menurut saya sayangnya gitu, innal fiqha wal fahma fil lughati ismani bima'nan wahidin. Ya. Kata Imam Ghazali bahwa fikih dan faham dalam bahasa itu adalah dua nama dengan satu makna. Fikih adalah faham, faham adalah fikih. Wa innama yatakallamu fi adatil isti'mali bihi qadiman wa hadisan. Ya, dan itu dikatakan, ya, dalam kebiasaan penggunaan, ya, kata itu dari sejak dulu sampai dengan saat ini. Jadi ketika orang bilang yafqahu itu sama dengan yafhamu. Itu fikih itu artinya adalah faham. Qala ta'ala, Allah berfirman, la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Itu. Ya, dipastikan kalian itu, ya, asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Ya. Sangat
takut dalam hati mereka terhadap Allah. Fal al ayat fa'ahala, ya, lalu dipindahkan qillatu khaufihim minallah, ya, sedikitnya takut mereka terhadap Allah, wasti'zamihim satwatal khalaq, dan membesarkan mereka terhadap penguasaan makhluk, ala qillatil fikih, ya, berdasarkan atau didasarkan kepada ya sedikitnya fikih itu. Jadi artinya la antum asyhadu rahmatan fi sudurihim minallah, orang itu lebih takut kepada orang daripada kepada Allah, gitu. Ya kan? Jadi artinya ketika cerita fikih itu ya lebih kepada perform, bukan kepada hakikatnya, gitu. Jadi orang sholat ke masjid, ya, ini pakaiannya suci enggak, pakaiannya bagus enggak, bau apa enggak, gitu. Ya, jadi bukan lebih kepada sholat yang dilakukannya dengan pakaian yang bersih, pakaian yang bagus itu maksudnya agar sholatnya pun menjadi bagus, tapi lebih tadi kepada, oh ini saya sudah sesuai dengan prosedur fikih, gitu. Ya, jadi lebih kepada perform, lebih kepada penampilan, gitu, bukan hanya bungkus aja, gitu. Fanzur, lihatlah, in kana dzalika natijata adamil hifzi li tafri'atil fatawa, ya, jika hal itu ya adalah hasil dari tidak adanya menjaga terhadap cabang-cabang fatwa, atau huwa natijatu adami ma dzakarnahu minal ulum, ya, hasil dari ya tidak adanya apa yang kita sebutkan dari ilmu-ilmu. Jadi artinya orang lebih takut kepada hal-hal yang hal-hal yang tidak penting ketimbang hal-hal yang penting, gitu. Lebih kepada bukan tujuan sholat itu akhirnya nauzubillah min dzalik. Sholat itu tujuannya adalah menyembah Allah, gitu, ya. Tapi ternyata sholat itu lebih kepada tadi performanya, lebih kepada penampilannya, gitu. Penampilan dia kayak apa, sholatnya diterima ataukah tidak. Jadi ketika diterimanya sholat atau tidak itu bukan kepingin berjumpa dengan Allah hasil dari sholat itu, tapi lebih kepada tadi misalnya nauzubillah min dzalik, saya dihitung sebagai orang yang kelihatan orang sholat terus, nggak pernah nggak sholat, gitu. Nah itu lebih ke sana, gitu. Jadi akhirnya tadi riya misalnya, gitu. Jadi fikih bukan lagi tentang tadi yang diinginkan oleh Imam Ghazali di awal-awal fikih itu, ya, membahas tentang berbagai macam hal. Nah mungkin inilah tadi yang saya sampaikan, analisa para ahli bahwa kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali ini ingin menyatukan, ya, menikahkan, ya, menikahkan, ya. Ya artinya awalnya kan memang, jadi memang Imam Abu Hanifah itu ngarang kitab namanya Al-Fiqhul Akbar, kitabnya, gitu. Jadi Al-Fiqhul Akbar itu maksudnya ilmu yang cerita tentang tauhid. Jadi ketika dibaca Al-Fiqhul Akbar itu bukan Fiqhul Akbar fikih isinya sholat, puasa, zakat, dan pernikahan, jual beli dan sebagainya. Tapi kitab itu, kitab Al-Fiqhul Akbar punya Imam Hanafi itu, Imam Abu Hanifah itu adalah kitab yang cerita tentang tauhid tuh, gitu. Ya. Nah, tapi sekarang seolah-olah ada dikotomi itu, ya. Ada pemisah, gitu. Ini ilmunya ini ilmunya ini, gitu, dan seterusnya. Jadi kalau bahasnya tentang khusyuk, itu nanti tasawuf, gitu, seolah-olah. Bahasnya tentang sholat berapa rakaat, itu lebih kepada fikih misalnya, gitu.
Oke. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, ulama'u ya hukama'u fuqaha'u. Ulama itu adalah ahli hikmah dan mereka adalah ahli faham. Ya, karena zaman itu fikih belum punya definisi. Gitu. Lilladzina wafadu alaih. Ya, bagi orang-orang yang diutus kepadanya. Jadi artinya Nabi udah bilang ulama itu adalah orang yang bijak dan orang yang mengerti. Ya. Nah, tapi sekarang ulama lebih kepada ya orang-orang saintis gitu. Ya. Atau bahkan di kita sendiri ulama itu lebih kepada kiai-kiai di Indonesia mah. Gitu. Malah ahli non agama itu ya, itu malah disebutnya bukan ulama gitu. Ahli fisika misalnya, ahli kimia gitu. Nah, mereka bukan ulama dibilangnya di Indonesia tapi ya. Padahal di Arab ya orang-orang yang begitu itu yang disebut dengan ulama gitu. Ya. Itu menarik juga sebetulnya buat kita kaji itu, menurut saya bisa dijadikan karya ilmiah misalnya gitu. Ya, nanti S2 misalnya, nah itu atau skripsi misalnya, itu bisa ngebahas tentang sejak kapan makna ulama itu di Indonesia lebih cenderung dimaknakan kiai, ustadz itu ulama, gitu. Ya, padahal di Arab itu ulama itu lebih kepada saintis, gitu. Ya, orang-orang yang ahli dalam bidang umum. Gitu. Ini kan sentra Imam Ghazali ini ulama itu lebih bukan, makanya dalam tasawuf itu orang-orang tasawuf itu awalnya mereka itu ketika orang yang kenal Allah itu punya istilah arif billah. Kenapa? Karena sebelumnya memang kabarnya mereka bukan pakai arif billah, kepada alim billah harusnya. Tapi mereka pakai istilah arif billah. Kenapa? Karena makna alim pada zaman itu sudah konotasinya sudah berbeda dan sudah banyak digunakan. Orang fikih pakainya alim, orang ini pakainya alim, orang ini pakainya alim. Mereka kepengen beda sendiri. Akhirnya orang-orang tasawuf itu ketika mengenal Allah mereka sebut arif. Gitu. Ya. Harusnya mereka pakainya maklum gitu. Tapi mereka pakai ma'rifah. Gitu, ya. Tidak, jadi kalau dicek di buku sejarah ya, itu Sidi Rohim buat buku kalau nggak salah beliau itu tentang hal itu. Jadi memang diawali bahwa di zaman-zaman ini gitu, orang alim itu awalnya alim itu lebih kepada orang yang tahu agama gitu, atau tahu alimnya lebih kepada tadi saintis ya, bukan kepada alimullah, bukan gitu. Akhirnya mereka punya istilah sendiri itu arif billah jadinya. Ya entah dasarnya mungkin dari man arafa gitu, nafsahu arafa rabbahu gitu, atau yang lain, tapi yang jelas mereka kepingin ada perbedaan tuh. Yes, ada distingsinya, ada sesuatu yang khas yang tidak dimiliki oleh yang lain. Gitu. Wasuila Sa'ad bin Ibrahim Az-Zuhri rahimahullah, ya. Ayyu ahlil Madinati afqah. Dan ditanyakan Sa'ad bin Ibrahim Az-Zuhri, ayyu ahlil Madinati afqah, ahli Madinah mana yang lebih paham fikih? Siapa ahli Madinah yang paling ahli fikih? Nah, katanya gitu. Faqala, lalu dia menjawab, atqahum lillahi ta'ala. Ya, yang paling takwa kepada Allah. Faka'annahu asyara ila samratil fikih. Ya.
Seolah-olah dia mengisyaratkan kepada apa? Hasil dari fikih. Wat taqwa, sedangkan takwa itu adalah samratul ilmil batini. Takwa adalah hasil atau buah dari ilmu batin. Dunal fatawa wal aqdiyah, bukanlah fatwa dan bukan keputusan-keputusan. Gitu. Ya. Jadi fikih itu harusnya menghasilkan takwa, gitu. Ya. Namun akhirnya beralih dia, ahala tadi beralih, ya, dari yang seharusnya menghasilkan takwa, tapi lebih kepada sesuatu yang menghasilkan ya performa itu, fatwa saja, gitu. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah bersabda, ala unabbiukum bil faqihi kullal faqih. Ya. Ketahuilah atau tidakkah kalian tidakkah saya menginformasikan, memberitakan kepada kalian bil faqihi kullal faqih, dengan yang paling ahli fikih, yang paling paham. Ya, qalu bala, mereka menjawab ya. Gitu. Kata Nabi, mau nggak saya kasih tahu ya tentang orang yang ahli fikih, orang yang ahli orang yang paham banget. Ya, artinya tafaqquh fiddin ini lebih kepada tafaqquh fiddin. Qalu bala. Ya. Para sahabat menjawab ya. Qala, Rasulullah menjawab, Rasulullah bilang lagi, man lam yuqannitin nasa min rahmatillah. Ya. Orang yang tidak memputus asakan manusia dari rahmat Allah. Walam yu'amminhum min makrillah. Ya. Dan tidak mengamankan mereka dari tipu daya Allah. Walam yu'ayyizhum min rauhillah. Dan tidak memputus asakan mereka dari rahmat Allah. Walam yada al-Qur'ana ragbatan anhu, ya, dan tidak mengajak kepada Al-Qur'an karena karena benci, ila ma siwahu, kepada sesuatu yang selainnya. Jadi Rasulullah sebetulnya menurut Imam Ghazali lebih kepada ahli fikih itu sebetulnya bukan ahli tentang perdebatan tadi, gitu, ya. Ahli fikih itu adalah ya orang-orang yang selalu memberikan motivasi kepada orang, ya, tidak menjadikan orang itu putus asa, ya, orang yang selalu menganjurkan, mengajak orang lain untuk kembali kepada Al-Quran, gitu, ya. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan fikih. Jadi artinya ya di zaman Imam Ghazali fikih itu maknanya sudah berubah, ya, terlebih lagi sekarang, gitu, ya. Jadi sebetulnya pada dasarnya itu kemarin kita sampaikan bahwa ilmu apapun itu tujuannya adalah untuk mengenal dan menyampaikan kita kepada Allah, harapannya begitu, gitu. Cuma keseringannya ilmu yang kita kaji itu akhirnya seolah-olah ya bukan malah ingin berjumpa dengan Allah, malah dia akan terhenti kepada pengetahuan atau pembahasan tentang dia saja, seolah-olah nggak sampai ke Allah, enggak, gitu, seolah-olah. Matematik misalnya, atau bahkan nanti fisika, kimia, mana ada nyampe ke Allah, gitu, ya. Ini Agus ilmu jaringan, mana ada jaringan sampai ke Allah, gitu, ya. Nah, padahal semua ilmu itu ya harusnya ada alat yang ingin menyampaikan kepada Allah sebetulnya, gitu, ya. Tapi sudah disekat, seolah-olah ketika membahas itu asik dengan itu, akhirnya lupa ya untuk sampai kepada Allah. Cek deh, memang kebanyakan ya mohon maaf bisa kita sampaikan begitu,
Ya, pondok-pondok pesantren misalnya lebih membahas tentang fikih misalnya, ya bahasannya fikih aja, lebih bagaimana mereka bahas masail misalnya, ya lebih kepada nanti perdebatan, perbedaan pendapat, ini menurut ini gimana, menurut ini gimana, itu lebih lebih kepada ilmu jadalnya, lebih kepada ilmu debatnya gitu, enggak kepada ilmu ya yang tadi, ilmu apa yang didapat dari situ gitu. Nah, ini sebetulnya kritikan dari Imam Ghazali gitu ya. Jadi ilmu fikih itu sudah maknanya sudah berubah tuh, maknanya sudah beralih. Jadi Imam Ghazali ini kan beliau kan pakar ya. Beliau itu udah dari sebelum punya kitab Ihya Ulumuddin itu udah dibilang Hujjatul Islam, ya kan? Jadi seolah-olah Imam Ghazali melihat fenomena itu gitu, dan akhirnya terketuklah beliau untuk mengatakan itu gitu. Dan sebetulnya imam-imam lain pun ada, hanya memang yang muncul karena beliau itu dulunya bintang ya. Jadi ketika beliau jadi bintang itu akhirnya yang muncul seolah-olah beliau, padahal ulama-ulama lain pun banyak yang membahas tentang itu, kritikan-kritikan itu sebetulnya banyak gitu. Ya. Jadi sebetulnya bukan hanya Imam Ghazali aja, kalau Imam Ghazali aja beliau akan dicap juga oleh ulama lain bahwa ini satu-satunya orang yang bilang kayak gini gitu. Enggak, itu. Tapi justru kitab beliau itu ya seolah-olah dijadikan rujukan itu karena memang, dan nggak ada yang menghujat, artinya meskipun menghujat, hujatannya ya lebih kepada hujatan, ya maaf, mungkin bisa kita bilang hujatan dengki, karena yang dihujatnya adalah Imam Ghazali itu kitab Ihya Ulumuddin itu lebih kepada hadisnya hadis dhaif misalnya. Ini kan hadis-hadis yang kayak gini kan belum tentu kesahihannya, karena di Imam Bukhari nggak semua ada di Imam Bukhari gitu. Jadi yes. Itu pas dengan hadis atau ayat hadis ya. Ya. Ghazali. Iya. Iya. Benar. Yes. Yes. Ya, makanya Imam Ghazali itu awalnya kan, mohon maaf, beliau pun di awal itu nggak lari langsung begini gitu. Ini kan udah akhir, beliau udah sampai puncak, toto di atas lah, gue nyari apa di atas gitu, seolah-olah kayak begitu gitu. Iya, jadi ketika di atas itu dia udah debat ini debat itu, jago, wah udah hebat udah pokoknya. Ilmu tauhidnya, filsafatnya, fikihnya, udah nggak ada orang yang sanggup. Kalau mau debat dengan Ghazali udah ampun, debat sama siapa Ghazali udah nyerah udah. Gitu. Nah, itu yang nggak bisa Pak, nggak bisa, nggak boleh. Ya, jadi orang paham tasawuf harus punya fikih, harus mengerti fikih. Nggak bisa orang belajar tasawuf tanpa fikih, nggak boleh. Nah ini makanya jadi artinya Imam Ghazali itu seolah-olah dulu ya, sebelum beliau mengarang kitab Ihya Ulumuddin ini ya, betul-betul memang orang yang pakar dalam bidang fikih gitu, pakar dalam bidang tauhid gitu. Bisa jadi ini ya bukan hanya sekedar singgungan untuk orang lain, tapi lebih kepada ya beliau, pengalaman beliau gitu ya, merasakan bahwa ternyata saya dulu
ketika ngomongin fikih nggak ada kaitannya sama sholat, nggak ada kaitannya sama khusyuk, nggak ada kaitannya dengan Allah gitu ya. Yang penting secara fikih sholat misalnya syarat rukunnya terpenuhi, sah sudah selesai gitu. Apa di balik itu, ada makna apa di balik itu, ya nggak ada, udah bodo amat gitu. Oke, walima rawa Anas bin Malik ya, dan karena hadis yang diriwayatkan oleh imam oleh sahabat Anas bin Malik, qaulahu sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasulullah, li an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala min ghadwatin ila tulu'i syamsi ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'a riqabin. Duduk bersama orang-orang yang mengingat Allah Ta'ala dari pagi sampai ya, dari sebelum terbit matahari sampai terbitnya matahari ya, itu lebih saya cintai daripada memerdekakan ya empat orang budak gitu ya. Dua itu maksudnya subuh ya, sebelum matahari terbit. Ya, maksudnya dari subuh ya sampai matahari terbit ya, sampai syuruk itu lebih disukai ya. Aduh. Opa. Itu tuh makanan no, satu tuh. Bu kasih bu dikit bu. Qala ya, lalu beliau berkata faltafata ilayya Zaid ar-Raqashi ya. Lalu menoleh kepada saya Zaid ar-Raqashi wa Ziyad an-Namiri dan Ziyad an-Namiri. Jadi ketika Anas bin Malik mengatakan hadis Rasul tentang itu, lalu ya dua orang ini menoleh. Wa qala, dan dia berkata, lam takun majalisu dzikri ya mithlu majalisikum hadhihi yakusu ahadukum wa'azahu ala ashabihi wa yasridul haditsa sardan. Ya, tidak ada majlis-majlis zikir seperti majlis-majlis kalian. Ini menceritakan kepada kalian tentang nasihat ya terhadap para muridnya ya, dan menceritakan hadis. Innama kunna naq'udu, sesungguhnya kami ini duduk, fanadhkurul iman, lalu kami mengingatkan atau menjelaskan tentang iman, wa natadabbarul Qur'an, dan kami mengkaji Al-Qur'an, wa natafaqahu fiddin, dan kami ya memahami atau mendalami tentang agama. Wa na'uddu ni'amallahi 'alaina tafaqquhan, dan kita ya menyebutkan nikmat-nikmat Allah kepada kita untuk faham. Fasummiya tadabburul Qur'an, maka dinamakan dengan tadabburul Quran. Wa'addun ni'am tafaqquhan, dan dinamakan dengan menghitung nikmat-nikmat ya untuk ya atau karena ya ingin memahami, ya, ingin paham. Jadi artinya ya perkumpulan-perkumpulan yang dilakukan ya, itu isinya adalah tentang ya pengajian ini gitu. Artinya kayak kita baca kitab ya. Nah itu kata Nabi, lebih Nabi sukai ya ketimbang memerdekakan ya empat orang budak. Padahal memerdekakan budak itu ya sesuatu yang sangat besar pahalanya gitu ya. Nah yang dimaksud dengan yadhkurunallaha ta'ala itu maksudnya yaitu tadi memahami makna Al-Quran ya,
menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah, ya, menyebutkan nikmat-nikmat Allah, menghitung-hitung nikmat Allah, tujuannya agar kita semakin ya Allah luar biasa Allah ngasih nikmat. Nah, itu kan gitu. Jadi artinya fikih itu bukan hanya sekedar tadi tentang sholat, puasa. Sholat itu ya puasa itu niatnya di mana, yang kagak niat puasanya kagak sah. Nah, itu bukan hanya itu sebetulnya, gitu. Tapi ya penjelasan fikih itu sudah dialihkan maknanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, la yafqahul abdu kullal fiqhi hatta yamkutan nasami fi dzatillah. Ya, seorang hamba itu tidak memahami ya dengan pemahaman yang sempurna sehingga ya menjadikan manusia itu enggan tentang zat Allah. Wa hatta yara lil Qur'ani wujuhan katsiran, dan sehingga ya dia melihat terhadap Al-Qur'an dengan pandangan yang sangat banyak, gitu. Jadi artinya orang itu ya dia tidak dianggap paham ya sampai dia ya membuat orang itu benci tentang zat Allah, dan sehingga dia melihat bahwa Al-Qur'an itu memiliki banyak perspektif, gitu, banyak pandangan, gitu. Nah, itu la yafqahul abdu kullal fiqh, ya. Ya, artinya fikih lagi-lagi ini dalil-dalil yang dikemukakan oleh Imam Ghazali karena beliau memang beliau itu memang ahli debat ya dalam segala bidang, bukan hanya satu bidang, gitu. Jadi ketika beliau punya satu statement, itu dikasih berbagai macam argumen, gitu. Ya, dan sekarang ini ya kayak sekarang ini misalnya, gitu. Jadi ketika ada satu statement yang kita keluarkan, dalilnya A, B, C, D, itu bukan hanya satu dalil yang dikeluarkan, gitu, tapi berbagai macam dalil, gitu. Ini dari tadi banyak banget dalilnya tuh, ya, yang menjelaskan bahwa fikih itu bukan hanya sekedar ya pembahasan tentang cabang-cabang ilmu tadi, cabang-cabang syariat tadi, ya. Waruwiya aidan mauqufan ala Abi Darda radhiyallahu anhu ma'a qawlihi, ya. Dan diriwayatkan juga secara mauquf ya oleh Abu Darda radhiyallahu an bersama perkataannya, summa yaqbalu ala nafsihi fayakunu laha ashaddu maqtan. Jadi hadis tadi ditambahkan ya, summa yaqbalu ala nafsihi, kemudian dia menerima terhadap dirinya, fayakunu laha ashaddu maqtan, ya, maka dia ya terhadap hal tersebut ya, terhadap hal-hal tadi ya seperti wujuhan katsira tadi ya, menjadi sangat enggan, menjadi sangat dibenci. Waqad sa'ala Farqad as-Sabkhi al-Hasana, dan telah bertanya Farqad as-Sabkhi al-Hasan anis syai', tentang sesuatu. Fa'ajabahu, lalu dia menjawab, faqala, dia berkata, innal fuqaha yukhalifunak, bahwa para ahli fikih itu berbeda denganmu, gitu, ya. Jadi Farqad ini ya bertanya kepada Imam Hasan. Lalu ketika Imam Hasan menjelaskan, ya, kata Farqad, para ahli fikih nggak begini ngomongnya, gitu, ya. Faqala Al-Hasan rahimahullah, lalu Al-Hasan berkata, sakilatka ummuka furaiqat, ya, kamu, ya, artinya ibu kamu merugi, ya. Wa hal ra'aita faqihan bi'ainik, apakah engkau melihat seorang ahli fikih dengan matamu? Innamal faqihu, ya, sungguhnya ahli fikih adalah az-zahidu,
Innamal faqiha az-zahidu fid dunya. Seorang faqih, seorang ahli fikih adalah orang yang zuhud di dunia. Ar-raghibu fil akhirah, senang terhadap akhirat. Ya, selalu mencari akhirat. Al-basiru bidini, yang selalu ya melihat ya dengan mata yang tajam ya terhadap agamanya. Al-mudawimu ala ibadati rabbih, ya yang selalu apa? Selalu melaksanakan ibadah kepada Tuhannya. Al-wara, al-kafu nafsahu an a'radil muslimin. Dia wara dan mencegah dirinya ya terhadap kehormatan orang-orang Islam. Al-afifu an amwalihim, yang menjaga harta mereka. An-nasihu li jama'atihim, yang memberikan nasihat kepada jemaah mereka. Ini ahli fikih katanya, kata Imam Hasan nih. Walam yakul fi jami'i dzalika, dan tidak mengatakan dalam semua hal itu al-hafizu li furu'il fatawa, kata Imam Ghazali, yang hafal terhadap cabang-cabang fatwa. Ya. Walastu aqulu, dan aku juga tidak mengatakan, kata Imam Ghazali, inna ismal fikha, bahwa inna ismal fikhi, bahwa nama fikih itu lam yakun mutanawilan lil fatawa fil ahkami zahirah. Ya, tidak mendapatkan tentang atau tidak membahas tentang fatwa-fatwa tentang hukum-hukum zahir. Walakin, akan tetapi, kana bi tariqil umumi wasyumul, ya, akan tetapi melalui cara yang umum, cara yang global, au bi tariqil istitba, atau dengan cara ikut. Fakana itlaquhum lahu ala ilmil akhirati aktsar, maka penyebutan mereka terhadap ilmu fikih itu ya untuk ilmu akhirat lebih banyak. Fabana, maka jelaslah min hadzat takhsis, dari pengkhususan ini, talbisu ba'sin nasi ala tajarrudi lahu, ya, itu mencampur adukan ya, mengkaburkan ya manusia untuk melepasnya, wal i'radi 'anil ilmi akhirah, dan berpaling ya menjauh dari ilmu akhirat, wa ahkamil qulub, dan hukum-hukum hati. Wa wajadu ala zalika, ya, dan mereka menemukan hal itu muayyanan minat taba', ya, itu sudah ditentukan dari karakternya. Kenapa? Fa inna ilmal batini, sesungguhnya ilmu batin itu ghamidun, ya, itu ghamid, dalam, ya, wal amalu bihi asirun, ya, dan mengamalkannya itu sulit. Jadi ilmu batin itu dalam, enggak jelas, ya, dan mengamalkannya pun sulit. Wat tawassul bihi ila talabil wilayati wal qada'i wal jahi wal mali mu'tadzir, ya, dan sampai kepadanya ya untuk mencari kekuasaan, ya, keputusan, ya, jabatan dan harta itu mu'tadzir, ya, itu sangat dijauhi. Fawajada syaitanu majalan, maka syaitan menemukan ya ruang litahsini dzalika fil qulub, ya, untuk memperbaiki hal itu di dalam hati, biwasitati takhsisi ismil fiqhi, melalui cara ya spesialisasi atau mengkhususkan isim nama fikih alladzi huwa ismun mahmudun fi syara', yang dia merupakan nama yang dipuji di dalam syariat, gitu, ya.